tidak bisa apa-apa. Makanya yang kemarin saya bilang tuh mas, manusia ini kalau belajarnya sampai di tengah aja, di puncak, yang lahir kesom di puncak masalahnya, merasa hebat sendiri di atas gunung, maha besar, Allahu Akbar, tapi pengen besar, menandingi Tuhan, alimnya, kan repot itu. Nah, kita ini aja pokoknya. Dilihat orang bunga malah alhamdulillah nyaman lagi. Nah, yang tampak biar tampak kita senyap aja, asik sama Tuhan. Tahu-tahu kita pulang selamat. Tahu-tahu kita pulang husnul khatimah. Wahai Fulan si Fulan, nanti tahun sekian, bulan sekian, hari ini jamnya jam sekian, pulang ya, siap. Nggak pakai jemput, digulung. Yang namanya bagaimana bisa paham, bagaimana bisa menghayati kalau tidak mengenal yang kita sebut namanya di dalam zikir itu. Dulu. Barang siapa berzikir kepadaku maka akan mendapatkan ketenangan. Habis zikir nyatanya masih mikir aja, pikirannya kacau. Pulang dari masjid nih pikirannya ruwet lagi. Habis zikir, bagaimana bisa tenang? Ketika engkau zikir, yang engkau lapaskan itu engkau tidak mengenalinya. Seperti orang mabuk itu nah. Menyebut orangnya tapi nggak kenal. La ilaha. Jangan disebut. Ini loh, sifatnya sudah nyata ini loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak perlu kencang-kencang, santai, slow. Bukankah kita sudah menyatakan kedudukan Tuhan nyata menjadi betul kah? La ilaha. Nah, la mawujud bihaqi. Berarti yang wujud yang ada ketika kita zikir siapa? Zat dan si. Tidak perlu kita ketakutan hidupnya apa yang kita takuti. Ya Allah. Berarti ya batal syahadat kita. Syahadat itu zauq, rasa, yakin, percaya. Tuhan itu kan maha. Kalau sudah maha, tidak ada yang tidak mungkin. Yang hina detik ini bisa dimuliakan nanti malam. Yang mulia nanti malam, yang sombong bisa dihina. Oleh sebab itu kan tidak boleh sombong toh. Apa yang kita sombong, kita tidak punya apa-apa loh. Sudah dikatakan kita bisa mencangkul. Siapa sih nyangkul? Saya tanya, siapa yang nyangkul? Zat dan si? Iyakah? Kita loh tidak ada ilmunya sudah. Kita ini ini loh, kita bayang-bayang. Lah, kita sudah ditolongin nyangkul, ya, merabuk, dapat uang, ya, bukannya dibelanjakan di jalan yang benar, ya, dipakai yang berkah, malah dibuat foya, beli minuman buat main tuh, piye ini? Tidak paham berarti dia yang merasa hati-hati. Berhala zaman dahulu mudah diruntuhkan, ya. Zaman Nabi Ibrahim, zaman kelahiran Nabi Muhammad, bukankah runtuh? Kelihatan mudah dirobohkan berhala zaman dulu. Zaman sekarang berhalanya inilah. Kalau kita akui ini
kezohiran kita sendiri. Ini loh orangnya. Nanti hidup akhirnya begini. Genggam. Oleh sebab itu, ya, kalau meninggal tidak ada yang bisa menggenggam. Artinya apa? Hidup itu jangan kau masukkan hatimu gitu loh. Apapun itu gitu loh. Karena semua titipan. Wong ini titipan badan ini. Kalau kita merasa ada, bukankah itu yang nanti menjadi bahan bakar api kita ngaca aja, kita merasa bangga wajah kita tampan, wajah kita cantik. Hati-hati. Itu sudah dikatakan memuja berhal. Berarti kita merasa memiliki diri orang itu kalau ngerti, kalau ngaca tuh takutan. Karena yang terlihat zat dan kita itu yang dikaca itu loh sebetulnya. Bagaimana ini? Ilmu berkaca ini ngerti nggak sih? Ketika engkau berdiri di hadapan kaca, hakikat dirimu itu yang dikaca itu loh. Paham nggak? Yang dikaca itu ngikuti yang seperti itu kita gitu loh. Nah, ini mau Ramadan, suruh meningkatkan, makanya diberi oleh Rasulullah. Ya, sholat. Itu dipakai, itu anugerah. Kan seperti itu. Hidup dikasih, napas dikasih, sehat dikasih, tapi tidak mau sholat. Ya kan ini tidak benar. Sholat juga yang benar. Sholat bisa benar karena syahadat yang benar bukan hanya diucap, ya, bukan hanya disaksikan, tapi artinya ketika syahadat yang ada hanya sifat Tuhan. Saya katakan, kalau kita bersyahadat nih, kita masih memiliki sifat hewan dan setan. Sifat hewan dan setan kan di sini ya. Alwamah ini kan sifat hewan ya. Hewan itu kan alwamah itu kan urusannya perut dan bawah. Ini kalau hidup mementingkan perut bawah perut, ini artinya kita masih melekat. Nah, kita masih jadi berhala karena kita menuhankan yang kita senangi. Yang kita senangi itu karena kita mengikuti kesenangan nafsu hewan, gitu loh. Perut dan bawah perut itu artinya begini loh. Kerja, orang tuh kalau kerja tidak punya rasa syukur, rasanya kurang terus. Akhirnya malah tidak sebanyak apapun habis nanti. Tadi saya katakan, kalau kita diberi sehat, tidak bersyukur, maka Tuhan akan memberikan sakit. Untuk apa sih? Karena Tuhan sayang. Ayo toh kamu tobat toh. Ayo toh kamu introspeksi. Ayo toh kamu berkaca, apa kurangmu? Sudah tunduk enggak? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana kamu planning hidup ini kayak apa sih? Gitu. Orang belajar makrifat kan tidak hanya ibadah. Setelah kita ngerti, paham makrifat, kita tunduk sama Tuhan, maka kita diharuskan memperbanyak amal kebaikan. Bukan belajar makrifat terus akhirnya nyepi di gunung, di gua. Bukan seperti itu. Setelah kita makrifat, kita harus menjadi rahmatan lil. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Tapi kalau sudah bermanfaat, jangan merasa kita yang berbuat. Nanti jadinya sombong. Gitu loh. Paham gak ini? Itulah makanya perlu ilmu. Tidak cukup. Pernah saya dengar tuh seperti ini. Mohon maaf. Tidak usah belajar ilmu aneh-aneh seperti ilmu makrifat. Itu ilmu yang terlalu tinggi. Wah, terlalu tinggi itu artinya belajarnya di puncak gunung mungkin ya. Yang penting baik sama orang, yang penting sholat cukup. Nah,
Ini pemahaman yang harus kita luruskan. Tidak cukup kita baik sama orang tapi tidak kenal Tuhan. Kenapa? Loh, kan orang baik itu sudah baik, Guru. Iya, betul. Tapi akan mencelakai dirinya. Manakala dia yang merasa bahaya. Jadi berhala pulang. Akhirnya masuk dalam ingatan. Itu kalau tidak karena jasaku ndak bisa masuk PNS ya orang itu. Berarti mengingat kebaikan berarti merasa hati-hati, makanya diberikan catat amalan. Nanti di padang mahsyar disetel catatannya. Karena merasa mempunyai diri iya. Terus bagaimana lepas dari itu, Guru? Loh, kan sudah dikatakan ya, kalau enggak mau dicatat, yo kamu harus panah sama Tuhan toh. Kalau sudah panah berarti yang berkehendak, yang berbuat tuh bukan kita. Ya, kita berbuat baik karena sifat Tuhan Ar-Rahman Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Maha Menolong, Maha Memaafkan. Oleh sebab itu Rasulullah ketika sian tidak pernah mendoakan umat yang menjoliminya dengan doa yang jelek. Paham gak? Seperti itu loh. Jadi ketika kita sudah bermakrifat, kita harus dilazimkan ya. Ini saya pesan, harus dilazimkan itu apa? Diistiqomahkan. Diistiqomahkan itu apa, Guru? Yang rajin-rajin merasakan rasanya nafasmu itu loh, yang bergerak keluar masuk. Yang rajin. Karena apa? Karena pelajaran kita sudah selesai. Mau cari pelajaran yang mana lagi? Kalau sudah sampai kepada Nur Muhammad, habis. Kalau sudah Nur ini habis. Tidak ada lagi ilmu di atas Nur Muhammad. Kita sudah sampai di titik Nur itu, gitu loh. Jangan sampai kita diperdaya oleh supiah. Diperdaya itu bagaimana? Seperti ini, mohon maaf contohnya. Biasanya seorang penuntut ilmu yang belum dipahamkan sedetail ini, ketika dia belajar di satu majelis, maka dia merasa kurang ilmunya. Ini dicatat dulu ya, dicatat. Apabila majelis itu sudah mengajarkan ke puncak nih, nah, puncak ilmu Nur Muhammad, bukankah ini puncak penghabisan ilmu? Saya belum pernah dengar ilmu di atas Nur Muhammad habis. Ya, ketika kita sudah disampaikan ke penghujungnya, lalu kita harus berjalan sendiri. Pembimbingmu sudah menyampaikan, ini loh tak bukakan jalannya, ayo jalan. Tapi duduk di emper, duduk di tamannya, nggak mau masuk. Artinya apa? Ya seperti ini tadi supiah. Supiah itu apa sih? Supiah itu yang mengajak kita untuk menipu daya pikiran kita supaya tidak beramaliyah, gitu loh. Akhirnya kita lupa. Tadi saya ulangi lagi, seorang penuntut ilmu di satu majelis, yang majelisnya sudah mengajarkan puncak ilmu selesai, dia masih merasa kurang. Jadi tidak boleh, Guru. Boleh, siapa melarang? Ini bahasa halus sebetulnya oleh seorang pembimbing. Tapi alangkah ruginya ketika kita sudah diberi jalan, tapi kita tidak mau masih mencari. Ini jalannya sudah tinggal jalan,
masih mencari, menambah wawasan katanya. Ya sampai kapan menambah? Daripada untuk menambah lah kamu jalan toh. Jalan merasakan. Ya, oleh sebab itu dikatakan seorang murid ini akan berhasil, penuntut ilmu ini akan berhasil ketika dia sabar menjalani ilmu yang satu Bukankah Al-Quran itu dimulai dari satu Al-Quran? Oleh sebab itu kan dikatakan Al-Quran itu kalau diringkas Al-Fatihah, diringkas lagi Bismillah, diringkas lagi ini jadi simbol, diringkas lagi satu titik, diringkas lagi yang dikatakan titik nur, dialah yang lahir dari alam maha ruang, alam kesucian, alam laisa. Habis ilmu di sini. Ini loh ya Allah, ini loh rasakan, ini loh cintai, ini loh jadikan hobimu. Di setiap waktu, dengan apapun, bagaimanapun, dengan siapapun. Di kebun nyangkul, nggak ada kerjaan, ada kerjaanmu ini loh, ini wajib, ini kan ketundukan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Tuhan, bukankah kita ini kufur nikmat? Ya kah? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.